Pernahkah kalian tiba-tiba scroll sosial media dan tiba-tiba muncul konten seperti ini? Seperti ini. Di video ini kami akan membahas dari sudut pandang psikologi dan kemudian kami akan menyentuhnya mulai dari bahasa, fisik sampai teknis. Lo ngerasa keren pas punya label gangguan mental? Gak banget. Gangguan mental itu neraka, bukan aksesori buat lo pamerin di bio medsos. Lo gak butuh diagnosis internet, lo cuma butuh perhatian. Sadar gak? Dengan lo romantisasi rasa sakit, lo lagi ngehina orang-orang yang beneran berjuang buat tetap hidup tiap harinya. Penderitaan itu buat disembuhin, bukan buat dijadiin kepribadian. Berhenti nyari pembenaran atas rasa males lo. Mental yang kuat gak butuh pengakuan kalau dia lagi hancur. Dia cuma butuh berbenah. Media sosial kini menjadi tempat banyak orang mencari jawaban tentang kesehatan mental. Dalam hitungan detik, seseorang bisa menemukan ribuan konten tentang anxiety, trauma, hingga depresi. Namun, apakah semua informasi itu benar? Kami mencoba membaca itu artikel tentang psikologi yang berada di media massa dan kami mau tunjukin ke kalian apa yang perlu diperbaiki. Kami akan melihat apakah artikel tersebut sudah menggunakan bahasa yang baik, isi yang akurat, dan penulisan yang benar. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Oh, ini yang viral kemarin itu ya? Iya. Coba kita cek. Artikel pertama membahas dampak media sosial terhadap kesehatan mental generasi muda. Nah, kalau kalian baca artikel ini, topiknya memang relevan. Media sosial sangat dekat dengan kehidupan remaja. Tapi, ada hal yang perlu diperhatikan dalam artikel ini. Dalam generasi muda sekarang itu banyak yang menggunakan media sosial. Nah, itu dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalimatnya terlalu panjang dan berulang. Nah, setelah kami syuting, penulisannya jadi begini. Penggunaan media sosial pada generasi muda dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami. Ini panjang banget, Ella. Penyuntingan bahasa adalah langkah pertama untuk memastikan pembaca memahami pesan dengan jelas. Maknanya sama, tapi lebih efektif. Nah, ini ada contoh lain nih. Di sini tuh ada istilah anxiety di sini, tapi gak dijelasin. Kayak buat pembaca umum tuh ini tuh ngebingungin tahu. Iya sih, tapi sebenarnya solusinya sederhana banget. Kita bisa tambahin penjelasannya dari bahasa Indonesia. Misal, anxiety atau kecemasan. Jadinya itu bisa dibaca oleh masyarakat umum dari segala kalangan. Tuh kan, ini tuh istilah anxiety-nya tuh gak ada penjelasannya sama sekali. Benar juga sih. Harusnya dikasih tanda kurung terus dikasih padanannya dalam bahasa Indonesia. Artikel ini menunjukkan dampak media sosial, tetapi tidak ada sumber data pendukung, semua hanya klaim. Padahal Ella, data ini itu bisa memperkuat secara signifikan. Nah, kita itu perlu tambahkan ini, misalnya data penggunaan media sosial pada remaja Indonesia dari sumber terpercaya. Oh gitu. Iya. Belum ada data nih, cuma opini semua. Data yang valid adalah fondasi dari artikel populer yang bertanggung jawab. Data statistik penggunaan media sosial remaja Indonesia. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lihat secara bahasa. Di dalam artikel ini, paragrafnya terlalu panjang dan dalam satu blok terlihat sangat padat. Nah, setelah artikel tadi kami sunting, hasilnya terlihat lebih jelas dan juga nyaman untuk dibaca. Aduh, ini paragrafnya panjang banget. Penyuntingan teknis membantu artikel menjadi lebih nyaman dibaca, terutama di era layar ponsel. Artikel kedua membahas tren tentang self-diagnosis akibat konten psikologi yang viral di media sosial. Sebuah fenomena yang semakin sering terjadi, terutama pada generasi muda. Ada banyak orang yang merasa bahwa mereka mengalami gangguan mental hanya karena mereka merasa cocok dengan konten yang mereka lihat. Sejujurnya,
Ini sangat berbahaya. Self-diagnosis kesehatan mental seharusnya dilakukan oleh tenaga profesional, bukan berdasarkan dari kuis online ataupun video 60 detik. Ini nih yang bikin kami khawatir. Banyak orang yang langsung Self-diagnosis berdasarkan konten media sosial bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan literasi kesehatan mental yang baik. Dari pengamatan video. Artikel ini itu cukup menarik secara topik, tetapi beberapa pernyataan itu tidak mempunyai sumber ilmiah yang jelas. Nah, kami menambahkan catatan. Tambahkan sumber penelitian atau pendapat ahli. Artikel populer tetap harus valid agar tidak menyesatkan pembaca. Ini klaimnya besar, tapi tidak memiliki sumber. Setiap klaim dalam artikel populer, sekecil apapun, idealnya memiliki dasar ilmiah yang dapat diverifikasi. Atau kutipan ahli. Kesehatan mental bukan hanya sekedar tren, tetapi hal serius yang perlu dipahami dengan benar. Dari dua artikel tadi, kami belajar bahwa informasi psikologi yang ada di media massa sangat berpengaruh. Oleh karena itu, harus disusun dengan bahasa yang jelas, isi yang akurat, dan data yang bisa dipercaya. Dan untuk kalian pembaca, jadilah orang yang lebih kritis terhadap media sosial yang kalian temui.